Seorang pemuda di Binjai, Reval Ardiansah 18 tahun tewas usai kasus pembegalan di Deli Serdang, Senin 2 November 2020. Polisi mendapati 42 tusukan dari korban pembegalan Yosi dan kawanannya. Korban mengenal tersangka melalui Facebook. Yosi, 17 tahun, mengajak korban untuk bertemu dan menawarkan hubungan badan di kontrakannya. Dilansir dari tribunmedan.com, 3 hari setelah kematian Reval, Kamis 5 November 2020, Yosi dan dua temannya, Wanda 23 tahun dan Ade berusia 15 tahun, berhasil ditangkap. Menurut Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko menjelaskan, luka tusukan diduga kuat yang membuat korban kehabisan darah hingga meninggal dunia. Luka itu menyasar leher, lengan kanan dan kiri, dada kiri, tangan kiri, dan kepala belakang. Tersangka Yosi merupakan ibu rumah tangga yang berasal dari Binjai. Mama muda tersebut menawarkan hubungan badan di kontrakan pada korban. Dalam perjalanan ia bertemu dengan dua temannya dan Yosi mengaku salah satu temannya ingin ikut. Setelah ketiganya berboncengan dalam satu motor, teman pria Yosi yang duduk di belakang menusuk Reval dengan pisau. Teman lain Yosi yang mengekor menggunakan motor lain ikut menghujamkan obeng berulang kali. Korban sempat melawan namun akhirnya gagal dan tewas. Mayat korban ditinggalkan di pinggir jalan sementara Honda CBR dan ponsel Xiaomi Note 4X dibawa kabur oleh 3 tersangka. Reval merupakan korban keempat perampokan berencana yang dilakukan oleh kawanan begal. Para tersangka dijerat pasal 340, pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya selama 20 tahun. Tersangka perempuan berkenalan dengan calon korban melalui medsos. Dalam hal ini yang digunakan adalah Facebook. Setelah berkenalan, kemudian mengajak ketemuan dengan calon korban. Setelah ketemuan, si perempuan ini mengajak korban ke tempat kos-kosannya. Di perjalanan muncullah rekannya 2 orang. Kemudian yang perempuan ini menyampaikan bahwa rekannya ingin bergabung atau mau menumpang, kemudian salah satu tersangka ikut bergabung di motor korban. Jadi mereka bertiga, kemudian dalam perjalanan sampai di TKP, di semak-semak TKP, korban ditusuk oleh tersangka yang duduk paling belakang, laki-laki yang duduk belakang. Jadi mereka bertiga, boncengan bertiga, perempuan ada di tengah, ditusuk langsung ke bagian leher dengan pisau. Setelah ditusuk bagian leher, korban jatuh. Setelah korban jatuh, ternyata korban melakukan perlawanan. Korban berdiri melakukan perlawanan, kemudian tersangka ketiga yang mengikuti dari belakang menggunakan kendaraan lain, menggunakan obeng, membantu rekannya menusuk korban berulang-ulang. Dari hasil pengecekan ada 42 lubang yang kita perkirakan itu adalah bekas tusukan. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.